Shalom, selamat pagi adik-adik, anak-anak semuanya yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Wah, puji Tuhan ya. Semoga semuanya yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat ya. Senang sekali hari ini kita boleh jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu anak GKI Kediri. Nah, pagi hari ini semuanya sudah siap untuk beribadah? Kita mau puji-puji Tuhan, menyembah Tuhan. Sudah siap ya semuanya? Oke, silahkan cari tempat duduk senyaman mungkin anak-anak ya. Nah, mungkin anak-anak semuanya yang ada di rumah juga ada yang didampingi orang tua. Silahkan dengan duduk, dengan hikmat anak-anak, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Oke, kita akan mengawali dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Anak-anak semuanya siap? Yuk dengan sukacita kita pujikan lagu ini ya. Yuk mari dengan sukacita kita akan memuji nama Tuhan ini dengan tepuk tangan yuk. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita akan pasang telinga untuk mendengar suara panggilan Tuhan. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Yuk dijawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Semua jawab yuk. Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yuk kita akan sambung dengan pujian. Sama-sama ya dengan sukacita ya. Mari dengan tepuk tangan semuanya anak-anak. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah, yeah. Wow, luar biasa ya anak-anak ya. Nah, pagi hari ini ketika kita sudah mendengar panggilan Tuhan untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, tiba waktunya kita mohon pimpinan Tuhan supaya ibadah kita pagi hari ini Tuhan senantiasa berkati. Yuk ambil sikap doa, anak-anak duduk yang manis. Kita sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa anak-anak semua. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi dan memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Pagi ini Tuhan, ketika anak-anak-Mu boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu, kami bersyukur Tuhan yang boleh berkenan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami dengan sukacita surgawi, sehingga hati kami limpah dengan syukur karena Tuhan yang menjadi sumber sukacita kami. Pagi ini kami menyerahkan awal hingga akhir ibadah kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Nah anak-anak, minggu ini tema kita adalah Yosua memimpin bangsa Israel atau umat Israel. Aduh,
Bu Yesi, kalau Yosua dipanggil Tuhan menjadi pemimpin bagi umat Israel, berarti Yosua hebat dong ya? Wah, kalau aku nggak mungkin dipakai Tuhan, Bu Yesi, karena aku ini siapa? Aku nggak punya keistimewaan, aku nggak pinter nyanyi, aku nggak pinter berbicara, aku nggak pinter banyak hal. Nah, anak-anak mungkin di antara kalian ada yang merasa seperti itu. Tapi ingat ya, bahwa kita selalu istimewa di mata Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini supaya menguatkan hati anak-anak semuanya. Aku istimewa. Mari tetap dengan sukacita kita akan pujikan lagu ini sama-sama. Betapa di mata Tuhan hidup kita sangat istimewa anak-anak ya. Kita dengan sukacita ya. Dia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Nah anak-anak, harus kita dengar suara siapa? Tuhan ya. Karena Tuhan selalu berkata kita istimewa di hadapan Tuhan ya. Yuk dengan sukacita kita nyanyi lagu ini ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Katakan sama-sama yuk. Karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku, dia jadikanku istimewa. Katakan sekali lagi yuk, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa, berharga, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Istimewa. Katakan sama-sama anak-anak bagaimana? Istimewa. Yeay. Sungguh kita bangga ya punya Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Dunia boleh katakan kita tidak istimewa. Dunia boleh katakan kita bukan siapa-siapa. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang merasa mungkin pernah dibully temannya di sekolah. Apa? Kamu tidak pandai, kamu tidak bisa apa-apa, aku lebih hebat dan yang lainnya. Tetapi jangan pernah kecil hati anak-anak. Karena apa? Di mata Tuhan kita sangat istimewa. Apapun yang bisa kita perbuat senyampang itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan rindu hidup kita pun bisa seperti Yosua nanti menjadi seorang pemimpin. Siapa yang mau jadi pemimpin di sini? Wah, hebat ya. Semuanya angkat tangan. Bu Yesi juga ingin. Karena apa?
Tuhan tidak mencari orang hebat. Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa, tetapi Tuhan mencari pekerja Kristus yang mulia. Artinya apa? Pekerja Kristus yang mulia itu adalah orang-orang, anak-anak Tuhan yang mau memberi hatinya, mau dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan. Siapakah dia? Anak-anak? Oke, Bu Yesi juga. Yuk, kita akan menyanyikan lagu ini sama-sama. Pekerja Kristus yang mulia. Yuk, dengan sukacita. Nah, kita akan nyatakan kepada Tuhan bahwa kita siap dipilih Tuhan, kita siap dipanggil Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa, ya ya ya, Dia segala raja, ya ya ya, memanggilku manuala. Dangnya hanya anugerah semata, ya ya ya, aku dipanggil olehnya, ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan bahwa kita siap dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan menjadi pekerja Kristus yang mulia. Siap? Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Katakan sama-sama, bukan sembarang bekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa, ya ya ya, Dia segala raja, ya ya ya, memanggilku manuala. Dangnya hanya anugerah semata, ya ya ya, aku dipanggil olehnya, ya ya ya, mati istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa, ya ya ya, Dia raja segala raja, ya ya ya, memanggilku manuala. Dangnya hanya anugerah semata, ya ya ya, aku dipanggil olehnya, ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Puji Tuhan. Siapa di antara kita yang tadi sudah menyatakan diri, Tuhan, aku ingin menjadi pekerja Kristus yang mulia? Meskipun anak-anak masih kecil, Bu Yesi, aku belum pandai berbicara. Serahkan hati kalian, serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Niscaya Tuhan akan mampu memakai setiap hidup kita. Sekalipun kita masih kecil, kita ini akan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke anak-anak semuanya. Nah, tiba waktunya sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita. Anak-anak yang belum bisa ibadah datang ke gereja, boleh simpan persembahannya. Saat nanti mama papa boleh datang ke gereja, boleh persembahannya dimasukkan di dalam kantong kolektor. Atau kalau mama papa ingin memberikan persembahan melalui rekening GKI Kediri, silahkan langsung transfer ke rekening BCA GKI Kediri ya anak-anak ya. Yuk sambil mengiring persembahan kita akan menaikkan pujian beri syukur. Yuk kita akan berikan persembahan kita dengan menaikkan pujian beri syukur ya. Yuk dengan tepuk tangan yuk.
syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk, dengan sukacita anak-anak. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Puji Tuhan ya anak semuanya. Kita sudah memberikan persembahan, kita juga sudah menaikkan puji-pujian syukur kita. Nah, tiba waktunya kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ari. Anak-anak silakan duduk yang manis, ambil sikap teduh. Kita akan menaikkan pujian seperti Samuel kecil. Biarlah pujian ini menjadi pengantar kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Dengan sikap yang teduh kita akan menaikkan pujian penyembahan kita seperti Samuel kecil. Firmanlah, hati kami telah siap, hati kami telah siap kubentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi kita pujikan lagu ini sama-sama ya. Biarlah firman Tuhan yang hendak kita dengar sungguh boleh mengubahkan hidup kita. Meskipun kita seperti Samuel kecil, tapi Tuhan akan berkenan memakai dan memilih kehidupan kita. Mari datang pada Tuhan, nyatakan pujian ini sekali lagi. Mari Tuhan berfirmanlah, katakan hati kami telah siap, hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Anak-anak sudah siap mendengar seperti Samuel kecil, mendengar suara Tuhan melalui sapaan firman-Nya. Mari kita akan dengar sama-sama firman Tuhan berikut ini. Shalom anak-anak, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini diambilkan dari Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan berdoa terlebih dahulu.
Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa untuk saat ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh beribadah. Saat ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami anak-anak Tuhan, baik anakmu yang menyampaikan firman Tuhan dan juga setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini saat ini baik melalui Ndoho TV maupun YouTube. Kiranya Tuhan memberkati, menolong setiap kami untuk boleh mengerti tentang firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini kita beri judul Yosua memimpin umat Israel. Sudah siap Alkitabnya? Yuk kita baca bersama-sama dari Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian bunyinya. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Anak-anak, Musa adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, perjalanannya tidak sebentar, bukan 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi lama sekali, ya. Nah, anak-anak, di dalam perjalanan itu Musa mengetahui dirinya sudah tidak seperti dulu ketika awal memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang dirasakan sekarang ini Musa sudah semakin tua. Badannya sudah tidak sekuat dulu. Dan ketika berjalan pun sudah tidak secepat dulu.
ketika itu usia Musa 120 tahun. Musa menyadari bahwa yang saat ini kondisi fisiknya sudah tidak seperti dulu. Nah, Musa adalah seorang pemimpin yang menyadari akan dirinya sendiri. Nah, kemudian Musa menyampaikan hal itu kepada bangsa Israel bahwa dia sudah tidak sekuat dulu. Kemudian juga mengatakan bahwa Tuhan sendiri sudah berfirman bahwa Musa tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Nah, anak-anak, ketika bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, selain melewati padang gurun, juga akan menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa tidak akan menyeberangi sungai Yordan tersebut. Nah, pasti bangsa Israel sedih dan takut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Musa. Karena mereka tahu bahwa di tanah di mana yang Tuhan sudah janjikan itu orangnya kuat-kuat. Kemudian untuk masuk ke tanah itu ada tembok juga yang kuat. Nah, mereka ada rasa sedih dan juga takut. Tapi Musa mengingatkan bangsa Israel, menguatkan bangsa Israel bahwa bangsa Israel tidak perlu takut. Bangsa Israel harus kuat. Mengingat Tuhan sudah menyertai selama ini dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai saat ini. Tuhan selalu ada di depan mereka, di depan bangsa Israel. Tuhan memimpin bangsa Israel. Nah, Tuhan sudah sedemikian memimpin sampai saat itu. Nah, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Musa menyampaikan hal itu kepada bangsa Israel. Nah, Musa juga menyampaikan bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan itu. Musa juga memanggil Yosua, menyampaikan kepada Yosua di depan bangsa Israel bahwa Tuhan sudah memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, dan Tuhan sendiri yang ada di depan mereka untuk memimpin bangsa Israel. Nah, anak-anak, Musa juga mengingatkan kepada Yosua agar tidak takut, agar tidak takut ketika memimpin bangsa Israel. Nah, agar juga tidak patah hati karena Tuhan ada di depan Yosua. Di depan Yosua artinya Tuhan memimpin Yosua dan selalu menyertai Yosua dan juga bangsa Israel. Nah, dari cerita ini anak-anak kita belajar yang pertama, Tuhan sendiri sebagai pemimpin hidup kita. Jadi yang memimpin kita ini adalah Tuhan. Nah, Tuhan juga melibatkan kita untuk memimpin diri kita sendiri, dan juga orang lain. Nah, yang kedua, kita belajar bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna. Seperti semua punya keterbatasan, seperti Musa punya keterbatasan secara usia, secara fisik, tubuhnya ada keterbatasan itu. Yosua pun juga punya keterbatasan. Kita juga punya keterbatasan. Tapi ada satu pemimpin yang sempurna. Dia selalu berhasil di dalam melakukan segala hal. Siapa pemimpin itu? Pemimpin itu yaitu Tuhan Yesus, pemimpin yang sejati di dalam hidup kita. Kemudian kita juga belajar untuk memimpin diri kita sendiri dengan cara apa? Ada yang tahu?
benar. Iya, kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dengan contohnya mengendalikan diri kita. Ketika ada hal di luar kita yang tidak sesuai keinginan kita, ya, kita bisa menerimanya. Ketika ada yang tidak baik dengan kita tidak lekas marah, tapi kita bisa menahan marah kita, mengendalikan emosi kita. Itu bentuk pengendalian diri kita. Ketika ada teman yang menggoda kita, ada teman yang usil dengan kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak lekas marah. Nah, itu anak-anak. Kemudian ayat hafalannya akan kita buka dari Mazmur 48. Mazmur 48 ayat 15. Kita akan baca bersama-sama dulu sekali, kemudian kita akan mencoba untuk menghafalkannya. Yuk, sudah siap? Mazmur 48 ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk saat ini kami sudah boleh belajar tentang firman Tuhan. Kami belajar bahwa Tuhan Yesus adalah pemimpin sejati bagi hidup kami. Dan kami belajar Tuhan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna dan juga tidak ada yang pun yang sempurna, dan pemimpin yang sempurna itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami dapat memimpin diri kami sendiri dengan cara mengendalikan diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan kami untuk bisa memimpin diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Anak-anak bisa menyaksikan tadi bagaimana Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin umatnya bangsa Israel. Nah, dari sana kita boleh belajar ya anak-anak bahwa apa? Menjadi seorang pemimpin tidak hanya menjadi pemimpin yang besar, sebuah bangsa yang besar, tidak. Belajar menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri terlebih dahulu. Siapa yang sudah bisa memimpin dirinya sendiri? Nah, hebat ya, belajar memimpin saat kita mengekang mulut kita dari perkataan yang sia-sia, memimpin mata kita dari penglihatan yang sia-sia, memimpin seluruh tubuh kita supaya kita tidak melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan dosa di hadapan Tuhan ya. Nah, anak-anak, kita sudah di penghujung akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Bu Yesi sangat sukacita karena bisa berjumpa anak-anak di dalam ibadah hari ini. Nah, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan datang sekali lagi mengucap syukur pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini melalui ibadah kami boleh rasakan Tuhan yang menguatkan kami, anak-anak-Mu yang masih sangat kecil ini, untuk kami memberi diri kami, untuk kami mempersembahkan hidup kami. Boleh Tuhan pakai menjadi seorang pemimpin, dimulai dari memimpin diri kami sendiri. Niscaya Tuhan akan berkenan memakai hidup kami, boleh memimpin sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk puji-pujian, persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa menaungi kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan nyanyikan Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam
segala puji, terima kasih. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya untuk kesetiaannya beribadah pagi hari ini. Tetap jaga kasih setia kita ya untuk tetap beribadah di tiap hari Minggu. Yang sudah anak-anak bisa untuk datang ibadah onsite, langsung datang ke gereja. Tapi kalau belum, anak-anak tetap setia melihat tayangan YouTube ya, ibadah anak sekolah minggu GKI Kediri. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.